di era digital saat ini mudah begitu. Mudah karena ada digital ya. Ya, betul sekali. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama reporter TVRI dari Kalimantan Barat, yaitu ada Selamat Riki Haryadi. Selamat pagi, selamat. Ya, selamat pagi Andi dan juga Febri. Oke, baik. Selamat bisa diinformasikan kepada kita tadi salah satu penulis juga yang pengikutnya di banyak sekali ya di platform media sosial, tentunya untuk mengajak masyarakat untuk gemar menulis dan membaca. Silakan. Ya, Febri, dan selamat pagi untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, hampir semua kontennya berupa tulisan yang dipadukan dengan gambar serta musik. Dan ada salah satu karyanya yang juga hampir dibaca sudah mencapai 10 juta kali. Dan tentunya hal ini menunjukkan bahwa di era digital masih banyak yang lebih suka membaca. Dan menurut Rosadi juga bahwa tulisan di era digital tak bisa datar dan membosankan, dan tentunya harus hidup dan penuh emosi. Ia juga mengungkapkan hal tersebut juga bisa menggunakan gaya bahasa ataupun majas untuk menarik perhatian dari para pembaca itu sendiri. Dan menurut Rosadi juga, menulis di era digital ini bukan hanya soal isi, tetapi juga bagaimana menyentuh hati para pembacanya. Dan setiap hari Rosadi juga mengunggah sekitar 3 tulisan hanya dari ponselnya saja, dan semuanya ia tulis dengan sesuaikan perkembangan zaman. Kemudian ia melakukan sebuah riset dan akhirnya menulis. Bagi Rosadi, menulis di era digital juga berarti siap menerima komentar dari para pembaca, namun ia juga mengungkapkan jangan berhenti hanya karena kritik. Dan berikut keterangan dari penulis yang juga ketua Satu Pena Kalbar, Rosadi Jamani. Kemudian bisa kita kasih musik sesuai dengan kontennya. Kalau dia sedih, berarti musiknya sedih. Kalau dia tentang perang, berarti musiknya tentang perang. Kalau dia tentang kecaman, berarti musiknya harus lebih keras gitu, metal gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga itu terbangun emosinya. Ya, seiring berjalannya waktu, menulis di era digital juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah penggunaan artificial intelligence atau yang disebut atau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan atau yang kita kenal saat ini dengan istilah AI. Dan pemirsa, salah seorang jurnalis di Pontianak mengakui bahwa AI memang menjadi salah satu kemudahan, namun tidak untuk bergantung dalam membuat berita atau mengandalkan kecerdasan dari komputer tersebut. Hal yang sama juga diutarakan oleh sejumlah mahasiswa bahwa AI selain menjadi tantangan, ia juga sekaligus bisa menjadi alat bantu terutama saat mengerjakan tugas kuliah. Dan berikut ungkapan dari jurnalis di Pontianak dan mahasiswa. Kalau terlalu memanfaatkan AI secara terus-menerus itu bisa mengurangi skill menulis kita, jadi terlalu bergantung pada penggunaan AI itu sendiri. Tapi satu sisi ada juga kelebihan dari AI itu, yaitu jadi bisa mencari referensi terkait rekomendasi judul atau perbaiki kalimat yang dikira masih kurang baku menjadi lebih sempurna dengan menggunakan AI tersebut. Peluangnya di mana mahasiswa tentu punya alat bantu lebih gitu untuk menyelesaikan banyak tugas, untuk memahami banyak hal yang menjadi pertimbangan dia. Tapi tantangan di sana juga mahasiswa ini jadi bergantung gitu. Contohnya kita memanfaatkan AI sekedar untuk parafrase sebuah kalimat, padahal itu kita bisa menggunakan logika kita sendiri gitu untuk mengerjakan sesuatu. Ya pemirsa, tantangan menulis di era digital saat ini meliputi persaingan konten yang sangat ketat, kemudian kebutuhan untuk menguasai platform digitalis yang muncul dari media sosial, serta masalah keaslian konten tersebut. Selain itu, penulis juga harus beradaptasi dengan kecepatan kerja yang tinggi dan memastikan keakuratan serta keaslian informasi yang disajikan. Dan demikian dari Kalimantan Barat, kembali ke Jakarta.